Hai, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang hal yang akan terjadi pada tubuh ibu setelah melahirkan. Nah, sebelum mulai kayak biasa buat yang baru mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Oh ya, follow juga di Instagram @bidan dan Bi dan jangan lupa juga untuk diklik tombol lonceng ya. Jika pada saat ibu hamil, ibu mengalami perubahan pada tubuh seperti berat badan bertambah, mengalami keringat yang berlebih, mungkin ada yang mengalami kulit kusam atau menghitam, atau bahkan jadi glowing selama hamil, bisa jadi jerawatan juga, terus timbul flek, muncul stretch mark, itu semua memang bisa muncul saat hamil, karena memang pengaruh dari hormon kehamilan. Nah, setelah melahirkan pun ternyata ada lagi nih hal yang akan terjadi pada tubuh ibu, dan ini juga karena pengaruh dari hormon. Apa aja yang akan terjadi pada tubuh ibu setelah melahirkan? Yang pertama adalah vagina mengeluarkan darah nifas. Setelah melahirkan, vagina akan mengeluarkan lokea atau darah nifas. Lokea terdiri dari darah, lendir, sisa plasenta, dan lapisan jaringan rahim. Darah nifas awalnya kental berwarna merah tua, lalu encer berwarna merah muda, kecoklatan, dan akhirnya kekuningan, dan jadi putih atau bening. Jadi nanti bertahap gitu. Nah, masa nifas itu umumnya berlangsung selama 6-8 minggu. Untuk lengkapnya tentang lokea dan darah nifas ini ada di video yang ini ya. Kalian bisa cek tentang normal atau tidaknya darah nifas itu gimana. Lalu yang kedua, menstruasi kembali bisa lama atau cepat. Jika ibu tidak menyusui, biasanya jadwal menstruasi akan kembali normal sekitar 6-9 minggu setelah melahirkan. Tapi jika ibu menyusui, normal jika ibu tidak akan mendapatkan menstruasi selama masa-masa menyusui atau dalam beberapa bulan mendatang. Nah, biasanya menstruasi akan datang ketika bayi sudah mulai makan, karena frekuensi menyusunya pasti akan menurun. Jadi hormon menyusunya itu turun dan hormon yang bikin menstruasinya itu akan naik. Yang ketiga, vagina terasa lebar. Setelah melahirkan bayi secara normal, vagina bisa terasa lebih lebar dan longgar. Hal ini normal ya terjadi dan biasanya mulai membaik dalam beberapa minggu setelah persalinan. Tapi ada sebagian yang mungkin ya vaginanya itu tidak bisa kembali sepenuhnya ke bentuk semula. Nah, supaya bisa lebih kencang nih otot vaginanya, ibu bisa melakukan senam Kegel untuk mengencangkan otot vagina dan otot dasar panggul. Untuk senam Kegel, ibu bisa searching ya di YouTube tuh banyak contoh-contohnya. Yang keempat, vagina terasa kering. Vagina kering juga termasuk perubahan pada tubuh wanita setelah melahirkan yang normal terjadi. Perubahan ini disebabkan oleh penurunan kadar hormon estrogen dalam tubuh. Jadi saat setelah melahirkan, hormon prolaktin yaitu hormon yang memproduksi ASI akan naik dan menekan hormon estrogen. Jadi hormon estrogen turun, jadilah vaginanya itu kering. Vagina kering ini bisa membuat hubungan seksual terasa kurang nyaman atau menyakitkan. Untuk mengatasi keluhan ini, ibu bisa menggunakan pelumas vagina berbahan dasar air saat berhubungan seksual atau berhubungan intim. Yang kelima, sulit menahan buang air kecil. Selama kehamilan dan setelah bersalin, otot dasar panggul akan melemah akibat tertekan oleh janin dan pembesaran ukuran rahim. Melemahnya otot panggul bisa membuat ibu mengeluarkan sedikit urin saat batuk, bersin, atau mengangkat benda berat. Untuk memperkuat otot panggul dan meringankan keluhan sulit menahan buang air kecil, ibu bisa melakukan senam Kegel juga. Yang keenam, sembelit. Penyebab sembelit setelah melahirkan itu bisa jadi karena perubahan hormon. Jadi hormon progesteron yang tinggi selama kehamilan dan setelah melahirkan dapat memperlambat gerakan usus. Terus bisa karena dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat membuat tinja menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Kurangnya serat, diet rendah serat dapat memperlambat proses pencernaan dan membuat feses lebih sulit dikeluarkan. Kurang gerak, kurangnya aktivitas fisik dapat memperlambat pergerakan usus. Ini bisa terjadi karena kalau habis melahirkan memang agak sulit untuk bergerak. Efek obat-obatan, beberapa obat pereda nyeri atau suplemen prenatal dapat menyebabkan sembelit sebagai efek. Contohnya kayak obat-obat penambah darah itu bisa bikin sembelit. Luka bekas jahitan saat persalinan atau wasir dapat menyebabkan rasa sakit saat buang air besar, sehingga ibu cenderung menahan diri untuk buang air besar. Perubahan pola tidur dan stres. Nah, kurang tidur dan stres dapat mempengaruhi fungsi pencernaan. Gimana cara mengatasi sembelit ini? Yaitu perbanyak minum air, konsumsi makanan berserat seperti buah-buahan, sayuran dan biji-bijian, bergerak aktif, jangan menahan buang air besar, perhatikan posisi buang air besar, gunakan posisi jongkok atau duduk dengan kaki sedikit diangkat untuk membantu proses pengeluaran. Nah, konsultasi ke dokter kalau misalnya sembelitnya tidak membaik atau disertai gejala lain. Nah, kalau misalnya sembelitnya terlalu susah banget untuk dikeluarkan fesesnya, ibu
ibu juga bisa menggunakan microlax, yaitu obat yang dimasukkan ke dalam anus supaya fesesnya itu menjadi agak lunak. Itu aman untuk ibu menyusui. Yang ketujuh, stretch mark di perut. Stretch mark terbentuk karena kulit meregang untuk memberi ruang bagi bayi yang sedang tumbuh. Muncul atau tidaknya stretch mark tergantung pada faktor genetik dan seberapa cepat berat badan bertambah. Stretch mark ini biasanya agak sulit ya untuk dihilangkan. Jadi untuk meminimalisir terjadinya stretch mark saat hamil, ibu-ibu bisa mengoleskan perut dengan minyak alami, bisa bio oil atau minyak zaitun, dan usahakan kenaikan berat badan saat hamil tidak terlalu berlebihan. Untuk tahu berapa berat badan normal selama hamil, ibu bisa lihat di video yang ini ya. Yang kedelapan, perut buncit. Setelah bayi dilahirkan, perut tidak langsung otomatis kembali ke bentuk semula. Perut tetap buncit seperti sedang mengandung, hanya saja lebih kecil sedikit. Ini bisa terjadi karena perut mengalami diastesis rekti, yaitu kondisi saat otot perut mengalami pemisahan atau meregang terlalu jauh selama atau setelah kehamilan. Nah, dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan bagi rahim untuk kembali ke ukuran sebelum hamil, tapi perut mungkin tidak akan sekencang sebelumnya. Guna mengencangkan otot perut, jalani pola makan sehat dan lakukan olahraga yang fokus pada pengencangan otot perut. Untuk tahu video olahraga yang fokus pada pengencangan otot perut, bisa lihat di video YouTube, biasanya banyak gitu ya tutorialnya. Yang kesembilan, payudara bengkak dan nyeri. Setelah melahirkan, payudara akan memproduksi ASI. Hal ini bisa membuat payudara bengkak dan terasa nyeri. Ini terjadi jika ASI menumpuk di payudara. Ketika payudara terasa nyeri, ibu bisa mengosongkan ASI dengan menyusui bayi atau memperah ASI. Ibu juga bisa menempelkan kompres dingin di payudara untuk meredakan nyeri. Tapi jangan lama-lama ya, karena kalau kompres dingin itu bisa memperlambat produksi ASI. Jika nyeri berlanjut selama beberapa hari dan payudara makin bengkak atau bahkan bernanah, sebaiknya periksakan diri ke dokter karena hal ini bisa menjadi tanda infeksi payudara. Yang ke-10, rambut rontok. Setelah melahirkan, kebanyakan wanita mengalami rambut yang lebih rontok dari biasanya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kadar estrogen usai melahirkan. Kerontokan rambut mencapai puncaknya sekitar 3-4 bulan setelah melahirkan, tapi biasanya kembali normal dalam waktu 6-12 bulan. Nah, untuk meminimalisir rontoknya itu banyak, ibu bisa mengkonsumsi vitamin D dan juga kalsium. Yang ke-11, mudah berkeringat. Kondisi ini dikenal sebagai sweating postpartum, yaitu ketika seorang wanita yang melahirkan memproduksi keringat berlebih hingga sangat deras. Tentu hal ini sangat mengganggu dan bikin tidak nyaman. Hal ini dipengaruhi oleh kadar hormonal yang turun pasca persalinan. Jadi hormon menyusui, yaitu hormon prolaktin, setelah melahirkan itu akan tinggi karena untuk memproduksi ASI. Nah, hormon prolaktin ini akan menekan hormon estrogen. Hormon estrogen jadi turun drastis setelah melahirkan, bikin suhu tubuh naik, jadi ibu mudah kepanasan, mudah keringetan. Yang ke-12 adalah brain fog. Brain fog saat menyusui, yang sering disebut juga mommy brain atau mamnesia, adalah kondisi yang ditandai dengan kelupaan, kesulitan berkonsentrasi, dan kebingungan yang dialami oleh ibu menyusui. Penyebabnya bisa karena perubahan hormon, kurang tidur karena terbangun di malam hari untuk menyusui bayinya, stres dan kelelahan, perubahan prioritas, jadi kayak ngelakuin hal-hal apa tapi ingatnya sama bayinya, nutrisi yang kurang, kekurangan nutrisi tertentu seperti DHA, kolin, vitamin C, dan D dapat mempengaruhi daya ingat dan konsentrasi. Nah, itulah 12 perubahan pada tubuh wanita pasca persalinan atau setelah melahirkan. Semua adalah bentuk pengorbanan hebat seorang wanita untuk dapat melahirkan bayinya. Meski berubah, perubahan itu tuh tidak berarti permanen loh. Jadi nanti akan mereda seiring dengan berjalannya waktu. Oke ibu-ibu, itu tadi adalah hal yang akan terjadi pada tubuh ibu setelah melahirkan. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya, ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.